Selamat malam pemirsa. 4 hari usai kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, otoritas Iran mulai mengungkap hasil penyelidikan. Salah satunya disebutkan bahwa sejumlah pejabat intelijen dan militer Iran ditangkap. Selain itu, Menteri Intelijen Iran Esmaili Katib mengatakan Israel telah mendapatkan lampu hijau dari Amerika Serikat untuk membunuh Ismail Haniyeh. Akankah perang terbuka benar-benar terjadi di Timur Tengah? Inilah special report pemimpin Hamas tewas, perang terancam meluas. Bersama saya Valentinus Reza. Itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Militer Israel melakukan serangan terhadap 2 agen Hizbullah di daerah Blida di Lebanon Selatan. Tentara pendudukan Israel mengatakan sasaran-sasaran tersebut ditembak segera setelah diidentifikasi beroperasi di daerah tempat peluncuran saat menuju Ramim Rig. Tidak hanya menyerang Hizbullah, dalam 48 jam terakhir, tentara Zionis Israel juga melakukan serangan dan operasi militer di wilayah jalur Gaza, membunuh 35 warga Palestina dan melukai 55 lainnya. Jumlah korban meninggal dunia secara keseluruhan menjadi 39.480 dan total korban luka menjadi 91.128 orang sejak serangan pada Oktober 2023 lalu atau sekitar 300 hari. Pemerintah Iran disebut telah menahan puluhan orang termasuk perwira militer dan intelijen sebagai bagian dari penyelidikan atas pembunuhan terhadap pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Berdasarkan Allahu Akbar. Empat hari usai pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, sejauh mana penyelidikan telah dilakukan oleh pemerintah Iran? Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor Metro TV di Teheran, Iran, Ismail Iman. Ismail, benarkah pemerintah Iran telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat militer dan intelijen dalam penyelidikan atas pembunuhan Ismail Haniyeh? Ya, selamat malam Mas Valentinus di studio. Dari pengamatan kami melalui media-media resmi Iran, kami tidak mendapatkan informasi atau pemberitaan mengenai penangkapan ini. Pemberitaan ini pertama kali disebarkan oleh New York Times tanpa bukti dan tanpa sumber resmi dari media resmi Iran. Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran sendiri sudah mengeluarkan 3 laporan. Laporan pertama di hari pertama, laporan kedua di hari ketiga, dan laporan ketiga pada hari ini dikeluarkan pagi tadi, menyebutkan ada 3 poin yang disampaikan oleh Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran, yaitu yang pertama bahwa penyebab kematian Ismail Haniyeh adalah dari sebuah ledakan berasal dari proyektil jarak pendek yang berhulu ledak sekitar 7 kg yang dilemparkan dari luar area penginapan, sehingga dengan pemberitaan ini statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa misalnya ledakan yang menyebabkan kematian Ismail Haniyeh berasal dari bom yang diletakkan di tempat penginapan ini tidak benar, termasuk juga statement yang menyatakan bahwa ledakan berasal dari
rudal yang ditembakkan dari luar wilayah Iran. Poin kedua yang disampaikan oleh Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran adalah mereka mengantongi dari hasil investigasi, mereka mengantongi bukti-bukti jelas dan bukti-bukti akurat keterlibatan Israel dalam serangan ini, termasuk juga bahwa mereka menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dengan memberikan izin kepada Israel dalam melakukan aksi ini. Yang ketiga yang disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran adalah pembalasan penyerangan akan dilakukan secara pasti, tinggal menunggu waktu dan strategi yang tepat. Ismail, sebenarnya sudah seprogresif apa pemerintah Iran dalam menyelidiki penyebab tewasnya dari Ismail Haniyeh dari dua dugaan sementara ya penyebab kematian dari Ismail Haniyeh, antara di rudal atau memang ada bom yang ditanam di tempat ia menginap begitu. Apakah penyelidikannya ini dibuka secara transparan kepada publik? Ya, dari laporan ketiga yang disampaikan oleh Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran, disebutkan bahwa penyebab kematiannya adalah ledakan yang berasal dari proyektil jarak pendek berhulu ledak 7 kg yang dilemparkan dari luar area penginapan. Sehingga dengan hasil investigasi ini, statement-statement lain, pernyataan-pernyataan lain yang menyebutkan penyebab kematian Ismail Haniyeh ini tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Menteri Intelijen Iran Esmaili Khatib juga mengatakan bahwa Israel sebenarnya telah mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Apakah ini terkonfirmasi? Bagaimana informasinya di Iran sejauh ini terkait dengan hal itu, Ismail? Ya, pagi tadi disampaikan, disiarkan melalui televisi dan juga media-media resmi Iran memberitakan hal ini, bahwa Menteri Intelijen Iran Esmaili Khatib itu menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat di dalam serangan ini dengan memberikan lampu hijau kepada Israel, sebagaimana juga yang telah dilaporkan oleh hasil investigasi dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang jelas dan pasti akan keterlibatan Israel dan Amerika Serikat. Namun bukti-bukti ini tidak disampaikan ke publik. Soal serangan balasan yang rencananya akan dilakukan oleh Iran begitu. Ini bagaimana perkembangannya sejauh ini? Informasi yang beredar di sana seperti apa, Ismail? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran di poin ketiga, bahwa mereka sudah siap siaga untuk melakukan penyerangan, tinggal menunggu waktu yang tepat dan strategi yang tepat. Media tidak resmi Iran menyatakan, memperkirakan bahwa penyerangan akan dilakukan sebentar malam pada sekitar pukul 2 dini hari, sesuai dengan waktu terbunuhnya Ismail Haniyeh. Karena melihat perkembangan sekarang situasi di Tehran, angkatan militer siap siaga, rudal-rudal juga telah disiapkan, pasukan pengamanan khusus juga telah disebar di tempat-tempat strategis di Iran, di kota Isfahan, misalnya instalasi nuklir, pabrik-pabrik nuklir itu telah mendapatkan pengawalan dan pengamanan yang ketat. Apa yang akan menjadi target dari Iran, dari serangan Iran ini terhadap Israel? Apakah memang instalasi-instalasi milik Israel atau serangan siber atau seperti apa gambarannya, Ismail? Jadi menurut instruksi, sesuai dengan instruksi Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, yang pertama menyebutkan bahwa lakukan serangan langsung ke jantung Israel. Komandan tertinggi Mayor Jenderal Salami menerjemahkan perintah ini dengan mengatakan bahwa akan langsung menyerang ke kota Haifa dan Tel Aviv. Instruksi yang kedua menyebutkan bahwa minimalisir korban sipil, sehingga Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran menerjemahkan perintah ini dengan hanya menargetkan instalasi-instalasi militer atau pangkalan-pangkalan militer Israel. Dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa Amerika Serikat juga terlibat di dalam penyerangan ini. Iran juga menyatakan akan melakukan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Dan disebutkan tadi juga kemarin Menteri Luar Negeri Iran telah mengingatkan seluruh negara-negara Teluk, menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan dan meminta kepada negara-negara Teluk untuk tidak memberikan bantuan kepada Amerika Serikat maupun Israel
dalam operasi ini, termasuk misalnya memberikan bantuan izin penggunaan wilayah udara maupun penggunaan pangkalan militer. Iran mengancam jika ada negara yang terlibat membantu Israel dan Amerika Serikat jika melakukan serangan balasan, maka Iran juga akan menargetkan negara tersebut. Baik, terima kasih Ismail Iman atas informasinya yang Anda laporkan langsung dari Teheran, Iran. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas di Teheran, Iran hari Rabu kemarin. Hamas dan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyebut sebagai pembunuhan. Tidak hanya Haniyeh, salah seorang bodyguard juga ikut tewas. Mengutip dari media Arab Saudi, Haniyeh tewas akibat serangan rudal berpemandu yang menargetkan kediaman pribadinya. Atas kejadian ini, Hamas dan Iran menunjuk Israel sebagai penyebab tewasnya Ismail Haniyeh. Juru bicara Hamas, Sami Abu Surih, menyebut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sebagai eskalasi serius. Bahkan Hamas akan melakukan perang terbuka untuk membebaskan Yerusalem. Jenazah pemimpin pejuang kemerdekaan Palestina Ismail Haniyeh disolatkan di Doha, Qatar usai sholat Jumat. Pengamanan pun diperketat untuk menyambut kehadiran para pemimpin dunia yang hadir di pemakaman. Sebelum dimakamkan, jenazah Haniyeh disambut sejumlah otoritas Qatar dan kemudian dikawal ribuan orang yang menghadiri sholat. Jenazah pemimpin Hamas ini dibawa ke utara Doha untuk dimakamkan di pemakaman kerajaan. Sejumlah pejabat senior Hamas turut melayat termasuk Khalid Meshal, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga hadir. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga menghadiri pemakaman pemimpin kelompok pejuang Palestina. JK yang mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam nampak berdoa dan berdiri di sisi makam Ismail Haniyeh bersama sejumlah tokoh lain. Kami akan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah dalam Special Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.